Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya ingin membuat suatu video guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester dalam mata kuliah kajian orientalis hadis. Kemudian di sini saya ingin membahas tentang dua subtema. Yang pertama tentang sejarah orientalis. Kemudian yang kedua, perspektif orang-orang orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW. Tanpa memperpanjang kalam, di sini pertama subtema yang kita bahas ialah sejarah daripada orientalis tersebut. Sebelum kita memasuki sejarahnya, tentu kita akan mempertanyakan apa itu orientalis. Secara harfiah atau secara bahasanya, secara etimologisnya, orientalis berasal dari kata orient, yaitu dari bahasa Prancis yang berarti dunia timur atau apapun yang berada dari timur. Kemudian pengembangan dari bahasa orient ini bermunculan, entah itu dari bahasa Prancis dan Jerman dan sebagainya. Kemudian dibahas juga dalam bahasa Inggris yang berarti Orient, itu berarti kajian terhadap dunia timur, yang kemudian dikembangkan lagi dengan kata oriental yang berarti orang-orang timur dengan budaya dan lain sebagainya. Dalam pengertian orientalis sendiri, secara terminologisnya atau secara istilahnya dapat kita pahami dengan makna kajian-kajian atau penelitian-penelitian terhadap dunia timur, entah itu dari kebudayaannya, entah itu dari bangsa dan letak geografisnya. Kemudian yang dimaksud dengan dunia timur di sini ialah Asia kecil yang kita sebut, yang kita ketahui itu dari Mesir, Persia, dan Arabia yang kita kenal dengan Timur Tengah sekarang ini. Kemudian objek daripada kajian orientalisme sendiri itu bukan hanya pada terletak di geografisnya, akan tapi juga terletak dalam budaya, entah itu dari budaya ketimuran, entah itu dari agama yang ada di sana, keyakinan yang ada di sana. Mengerucut lagi perspektif orientalis ini terhadap dunia Islam, yang dimana memang dunia Islam itu sendiri muncul atau ada di wilayah timur sendiri dengan Nabi yang membawa agama tersebut bernama Nabi Muhammad SAW, yang kita ketahui sebagai pembawa risalah tentang agama Islam itu sendiri. Kemudian sejarah daripada orientalis itu berbagai macam perspektif dari berbagai macam ahli dikatakan bahwasanya sejarah orientalis itu muncul pada abad ke-12 Masehi. Ada juga yang menyebutkan pada abad ke-10 Masehi, 2 tahun sebelum pendapat yang pertama tadi. Kemudian banyak sekali perspektif-perspektif yang memang di sana menyebutkan bahwasanya orientalis sendiri itu muncul bahwa 100 tahun yang lalu, di mana pada saat itu ketika gereja Penia mengeluarkan konferensi pada tahun 1312 Masehi untuk bagaimana dalam setiap universitas-universitas atau dalam setiap kajian-kajian itu membahas tentang bahasa Arab, itu membahas tentang dunia Islam, untuk bagaimana orientalis ini mengetahui seluk-beluk Islam itu sendiri dan bagaimana orientalis itu merongrong daripada dunia Islam itu sendiri dengan memahami kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Kemudian lanjut sub pembahasan yang kedua mengenai perspektif Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perspektif orang-orang orientalisme terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas bahwasanya perspektif atau pandangan orang-orang barat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tanda kutip orang orientalis, itu beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi pembohong atau merupakan satu orang yang memang menjadi pembohong besar. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjatuhkan moral-moral orang-orang Islam sendiri. Bahwasanya Nabi mereka merupakan pelaku hypersex, yang dimana Nabi Muhammad SAW dikatakan memiliki 11 istri. Ada yang mengatakan 9 istri. Ini merupakan bukti
bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat menyukai seks. Padahal pada dasarnya mereka tidak ketahui apa itu alasan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi perempuan-perempuan tersebut. Padahal pada dasarnya yang dinikahi Rasulullah SAW bukan janda-janda tua yang memang tidak memiliki suami setelah peperangan, yang tidak ada yang mengurusnya sehingga Nabi Muhammad mengawininya. Kemudian banyak lagi tuduhan yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan pembohong besar, yakni pembawa berita yang memang di sana dikatakan Al-Quran, dalam tanda kutip Al-Quran itu merupakan buat-buatan Nabi Muhammad SAW, bukan berarti firman Tuhan. Ini merupakan tuduhan-tuduhan atau ini merupakan justifikasi kepada Nabi Muhammad SAW tidak benar. Padahal pada dasarnya jika memang ia ingin meneliti, jika ia memang ingin mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mengetahui keindahan yang ada di dalamnya. Akan tapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya mereka orang-orang orientalis ini, tujuan besar mereka ialah untuk bagaimana agama Islam itu hancur, untuk bagaimana agama Islam itu sendiri tidak mempercayai Nabi yang membawa risalah yang sebenarnya. Sehingga mereka memberikan justifikasi, memberikan tuduhan-tuduhan untuk bagaimana agama Muhammad SAW tidak lagi mempercayai nabinya yang membawa risalahnya. Banyak sekali memang tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW atas dasar kebohongan tersebut, atas dasar kesengajaan. Padahal mereka mengetahui bahwasanya kebaikan Nabi Muhammad SAW tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah dunia dalam jangka waktu yang paling pendek kecuali Nabi Muhammad SAW. Mengubah tatanan-tatanan kemasyarakatan yang ada di dunia, menghapus perbudakan-perbudakan yang ada di dunia. Pandangan yang diberikan oleh orang-orang orientalis terhadap baginda Nabi Muhammad SAW tidak banyak daripada kaum-kaum orientalis atau orang-orang yang ahli memang mengkaji dalam dunia Islam, terlebih dalam perspektif mereka terhadap baginda Muhammad SAW. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang ada di sana. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, tuduhan bahwasanya justifikasi Nabi Muhammad SAW merupakan hypersect. Nabi Muhammad SAW merupakan pembawa pemberita bohong, yang memang di sana ia mengakal-akali bahwasanya ini firman Tuhan, itu firman Tuhan. Pada dasarnya itu buatan dari mereka sendiri. Pada dasarnya itu buatan Muhammad SAW sendiri. Kemudian justifikasi Nabi Muhammad SAW yang tidak kalah vulgar ialah ketika ia mengatakan bahwasanya hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada sabda-sabda Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Menurut mereka bahwasanya hadis yang dibawakan Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak ditemukan lagi. Tidak ada yang berpendapat, sedikit di antara mereka yang berpendapat bahwasanya ada memang hadis yang diriwayatkan sampai kepada Nabi Muhammad. Dan banyak mereka mengatakan bahwasanya hadis yang diriwayatkan pada saat-saat ini yang kita temukan pada akhir-akhir ini merupakan akal-akalan para sahabatnya, merupakan akal-akalan elit-elit politik penting dalam Islam. Padahal jika mereka memang mengkaji dan ingin mengkaji, mendalami hal tersebut, mereka akan mengetahui bahwasanya tidak ada risalah-risalah yang dibohongi di sana. Jika kita mengkaji dengan keseriusan, jika kita mengkaji dengan disiplin ilmu, dan jika kita mengkaji dengan bedata yang ada pada saat itu. Jika kita melihat orang-orang orientalis ini pula sangat membenci yang namanya baginda Muhammad SAW sebagai panglima besar atau sebagai pembawa risalah, sehingga agama Islam itu ada sampai hari ini. 1400 tahun yang lalu baginda Muhammad SAW membawakan risalah, mengubah tatanan masyarakat yang dulunya masyarakat Arab tidak memiliki akhlakul karimah sehingga disebut sebagai Arab jahiliyah. Akan tetapi itu semua pudar di mata orang-orang orientalis. Akan tetapi semua itu tidak ada di mata orang-orang orientalis. Bahwasanya kebencianlah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Ketidaktahuan, ketidakmanusiawi yang ada dalam baginda Muhammad SAW, itulah justifikasi mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya tidak ada satu orang pembohong di dunia ini kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong besar, sebagai pendusta besar yang membohongi berjuta-juta umat manusia. Sehingga kita mengetahui bahwasanya sekarang ada yang namanya kesetaraan, yang ada namanya kesamaan. Sehingga nanti itulah yang menimbulkan kebijaksanaan yang kita cerna, yang kita lakukan, yang kita aplikasikan pada zaman-zaman hari ini.
Akan tetapi orang-orang orientalis tetap akan menjustifikasi, tetap akan melontarkan tuduhan-tuduhan tidak benar kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak kita dapat heran bahwasanya benar firman Tuhan dalam surah Al-Baqarah yang mengatakan summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Summun bukumun, mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak tahu jalan untuk kembali. Ini maksudnya apa? Walaupun mereka sudah mengetahui kebenaran, akan tapi mereka pura-pura bisu, mereka pura-pura tuli, mereka pura-pura buta, tidak melihat kebenaran yang ada di dalamnya, sehingga yang terlihat di sana ialah kebencian semata. Filosofinya gampang saja. Jika memang seseorang sudah benci, kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang yang dibenci tersebut tidak akan kelihatan, melainkan satu keburukan. Akan tetapi jika memang ia mencintai orang tersebut, walaupun keburukan yang ia lakukan pasti akan terlihat sebagai satu kebaikan. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya. Jika memang ada kesalahan kata, itu benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datang dari saya pribadi. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.